kita mulai dari sini aja kali ya. Halo, selamat pagi semuanya yang nonton video ini. Mungkin buat kalian yang ngeklik dan udah follow lama line up, mungkin akan kerasa aneh dengan setup seperti ini. Karena jujur ini baru video keberapa gitu yang kalau dibikinnya di atas motor sambil pakai action cam gini ya. Disclaimer, nih bukan road review. Jadi kali ini bisa kalian lihat di speedometer, gua sedang mencoba satu motor, bisa dibilang apa ya, satu motor legend lah, yaitu Honda CBR 150 CBU Thailand. Ya, jadi motor ini tuh masih CBU ya aslinya. Motor ini masih CBU dan ini jujur bukan punya gua motornya. Ini adalah salah satu temen atau bisa dibilang rekanan dari line up, Mas Nugi. Nah, ini motornya beliau, gue disuruh cobain test ride. Nah, karena sudah kurang lebih berapa hari ya, kayaknya kurang lebih semingguan deh gue udah pakai motor ini. Nah, gue bisa sharing nih ke kalian. Kan enak ya kalau dipinjemin motor ngonten tuh seminggu, jadi pas ngonteninnya udah tahu gitu feelingnya apa aja yang mau dibagiin. Ini tahun 2008 ya, motornya 2008. Satu hal yang gua kaget dari motor ini tuh adalah ramping banget. Ini untuk ukuran motor sport termasuk yang kecil dan ramping banget. Bener-bener buat dalam kota sih enak ya. Jadinya ketika lo butuh motor sport tapi nggak mau yang gede banget dan tenaganya masih ada, sebenarnya sih motor ini pada zamannya ya mungkin adalah opsi yang terbaik gitu ya. Karena ini 2008, gue coba inget-inget lagi tadi ya, di tahun 2008 itu untuk pabrikan Yamaha udah ada belum ya motor sportnya ya? Seingat gue Fiction tapi itu naked kan jatuhnya, bukan sport. Atau dari kalian ada yang inget gak tahun 2008 sport yang fairing kayak gini dari Yamaha itu apa? Gue coba mengingat-ingat, gue coba searching. Sebetulnya gue tidak menemukan jawaban yang pasti sih. Cuman seingat gue untuk di 2008 itu yang gue tahu baru ada Yamaha Fiction. Nih di 2000 berapa itu baru muncul tuh Yamaha R15 V1 yang pada saat itu emang menjadi pro dan kontra sih. Terutama gua termasuk orang yang kontra, karena gua nggak suka buntut belakangnya. Tapi jujur bukan yang V1 doang sih, sampai yang V4 pun gua nggak tahu kenapa gua nggak ada interest sama yang itu motor deh. Dari segi desain ya, tapi kalau dari yang lain-lain mungkin masih bisa dipertimbangin. Sekarang kita lihat atau bahas motornya lebih detail. Untuk motornya sendiri sebetulnya ini nggak full standar. Bisa dikatakan ini adalah resto mode. Yang kelihatannya dari sini tuh, dari penglihatan gue yang cuman standar itu adalah headlamp depan sama si pelek. Headlamp sama si pelek ini yang standar. Sisanya kayak kopling nih gue lupa dia standar atau enggak. Nah, kalau yang ini dia pakai handle remnya pakai Yamaha R25 satu set. Terus footstep underbone ini posisinya lumayan agak rest banget menurut gue ya. Untuk posisinya tuh agak rest lah menurut gue. Ditambah lagi buat motor ini tuh posisi underbone-nya dengan postur gua agak nunduk, agak jadi beban di ini sih,
beban full di tangan. Jadi kalau macet-macetan bisa dibilang ini lumayan agak pegel buat badan gua ya. Mungkin udah lama gua nggak pakai kopling kali ya. Jadinya apa ya? Rasanya tuh kayak pegel gitu. Dan ini tuh yang bikin enak tau nggak apa? Karbunya. Jadi FYI aja, motor ini tuh sebenarnya masih karbu. Untuk karbunya dia pakai PWK 28 original untuk Kawasaki seingat gua. Speknya dikirimin Mas Nugi tuh. Punya Kawasaki. Terus shocknya ini juga enak banget karena udah pakai RPM. Nah, kayak tadi yang gue bilang ya, karena waduh enak. Karena karbunya ini pakai PWK 28. Ini buka gas sama tutup gasnya harus pakai feeling sih, nggak bisa sembarangan. Sebenarnya bisa aja, cuman jadinya akan lebih sering ke Pertamina aja sih kalau misalkan buka tutup gasnya nggak pakai feeling. Karena PWK 28 buat tarikan oke, betul, tapi jadinya jadi sobat Pertamina gitu loh geng. Nah, karena karbunya ini PWK, balik lagi gue mention berkali-kali ya, karena dia pakai karbu PWK, jadi tuh ada apa ya, bisa dibilang ada sebuah irama yang gimana sih, kalian tahu kan PWK PE itu 28 kalau misalkan itu kan termasuk karbu yang buat balap ya. Terus ketika kalian tarik tuh ada suara gitu kayak open filter. Nah itu tuh suara-suara yang kayak gitu tuh yang bikin enak banget, pokoknya pengen narik aja. Ya habis narik lu lihat tangki bensin, habis aja bensin. Coba ini enak banget deh. Kalau misalnya kalian lihat deh tadi gua nyelam tuh, memang motornya seenak itu gitu loh. Sama remnya ini udah mumpuni banget sih, bener-bener. Jujur kalau ini untuk motor harian agak overkill ya, karena speknya menurut gua kurang enak aja sih kalau misalkan dipakai daily. Memang ya ini motor bisa dibilang motor mainan lah ya, Sabtu Minggu aja kayak gini. Oh ya, BTW hari ini gue pengen ke Yamaha flagship. Udah lama nggak ke sana. Ke Yamaha pakai motor Honda. Coba lu bayangin, gue doang. Karena hari ini sebetulnya agendanya adalah HBH, halal bihalal anak-anak Vilano Clavias. Jadi buat teman-teman yang punya Yamaha Vilano mungkin bisa cek aja Instagramnya Clavias. Karena hari ini ada halal bihalal, baru terrealisasinya sekarang. Cuman karena ini hari Minggu, Vilano kan dipakai sama adik gua sama nyokap gua ibadah ya. Jadi ya mau nggak mau gua harus pakai motor ini buat ke sana. Dan gua udah izin sih sama kawan gua. Nggak apa-apa, it's okay. Karena kan juga gue cuma numpang parkir. Nanti abis dari sana, ketika anak-anak rolling, gua memutuskan untuk misah sama Mas Rang. Karena hari ini juga gue pengen konten sama Mas Rang, pengen intip sedikit modifikasi Sukma Yamaha Grand Vilano nya Mas Rang. Lucu banget sumpah. Dan udah apa ya, untuk Yamaha Vilano nya Mas Rang tuh bisa dibilang modifikasi, kalau kata Mas Rang ya, modifikasi sesuai umur katanya. Nah nanti coba gue tanyain ya. Oh ya, buat hari Minggu tuh gue udah lama ya nggak laut sini ya. Hari Minggu tuh boleh gak sih laut kanan situ? Sampai lupa gue lupa deh laut kanan situ boleh gak sih hari Minggu? Kalau dulu kan itu jalur cepet ya. Soalnya ini semenjak dibangun tol begini gue jadi keder tau. Asli dah, gue jadi keder kayak boleh nggak ya, ragu-ragu gitu loh. Bukan masalah lagi on cam aja, enggak, tapi lebih kayak boleh nggak sih lo sini gitu.
Sejujurnya gue galau. Nah, yang kayak gue bilang nih, tadi gue coba tarik dikit ya kalau agak sepian. Ini motor enak banget cuy buat yang atau nih, kayaknya suaranya bakal bocor deh ke kamera, ke mic. Oh iya, gue lupa dari tadi motornya bacot nggak dibahas knalpotnya. Buat knalpotnya ini pakai R9 Custom. Jadi ini tadinya awalnya gue kira dia pakai DBS Thailand. Ternyata motor ini pakai R9 Custom. Suaranya sebetulnya lumayan bulat, tapi setelah dipakai beberapa hari, suara di atasnya agak cempreng sih. Kalau DBS kan atas bawah tuh suaranya bulat ya. Harusnya sih kalau ini mau Thailand banget lagi, pakai DBS aja sekalian, ya nggak sih? Mungkin Mas Nugi mau pakai DBS. Pengen nanya deh, ada nggak dari kalian yang di sini pernah punya atau pengen motor ini? Jujur kalau gue di zamannya dia, gue lebih tertarik Satria FU pada saat itu ya. Karena yang harganya lumayan masuk akal di tahun segini, mungkin pikiran gue ya saat itu ya adalah Suzuki FU, Satria FU yang mata satu, mata yang udah gede. Kan ada 2, 3, 4, berarti ya 4 generasi sama karbu ya. Kan yang Thailand yang pala kecil, terus habis itu berubah yang gede, yang ada list perempuan, ada list api gitu-gitu. Terus baru yang facelift yang kotak kecil. Nah, gue tuh naksir yang generasi kedua Satria FU pada saat itu, karena waktu itu tahunnya rame karena anak-anak Monasco mostly pakai Satria FU dibanding Jupiter MX juga waktu itu. Nah, makanya ini gua nggak terlalu tertarik. Bahkan waktu itu mungkin udah discontinue kali ya. Kan kalau yang FU Thailand tuh 2006. Gua tahu motor ini tuh mostly 2009 2010. Ini 2008 akhir. Jadi itu sih, ini enak banget sumpah motornya. Kalau lagi jalan sepi gini mah enak-enak aja ya. Coba lu pakai daily, nangis lu. Emang menurut opini pribadi gue memang udah paling enak ya kalau mau motor kopling harian, bebek sih atau Ayago. Kayak kalau bebek Yamaha ada Jupiter MX 150 atau MX King. Kalau di Honda ada Sonic. Kalau di apalagi? Kalau di Suzuki Satria FU. Udah paling enak sih. Setelan semi road race gitu, ganteng kok udah. Oh, buat konsumsinya ya nggak usah dibilang lah. Motor karbu cuy. Pinter-pinteran tangan lu aja udah. Kalau udah motor karbu mah mau tangan lu itu apa? Coba nih ya, lumayan agak sepi nih. Nggak juga, rame. Baru terakhir setelah generasi ini tuh yang itu tuh, yang depan gak sih? Good morning, aja enak banget pemandangannya, epic. Gua gak tahu nih Mas Rang udah bangun belum ya? Tadi gua WA Mas Rang belum bangun. Belum balas maksudnya. Takutnya belum bangun dia. Oh, buat info, dengan motor 2008, sebelum gue closing, motor 2008 kurang lebih udah 16 tahun. Ini rawatannya enak banget, koplingnya enak, mindahin giginya atas bawah netral pun gampang. Bisa kalian lihat tadi, bener-bener bukan kayak motor yang udah 16 tahun 15 tahun ke atas. Bener-bener nih masih kayak motor baru gitu. Malah gue ngerasanya motor baru pun kayaknya kalah deh lembutnya tuh. Oh, mindahin giginya juga enak banget.
lembut. Ya udah cuy, paling gitu aja dulu untuk video kali ini, ngebahas si CBR 150 Thailand yang dari tadi belum dapat nih buat narik-narik. Sekali kali ya. Udah, kayak gitu aja dulu. Soalnya berasa banget kalau misalkan ini motor tangan yang nggak sopan tuh, bensinnya berasa banget cuy. Ini gue masih perjalanan jauh nih. Ya udah, coba tulis di kolom komentar menurut kalian gimana tentang motor ini. Terus gimana tentang konten gue, kurang apa, konten kita di line up ini kurang apa untuk ngebahas si motor ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, dari gua Bang Semi seperti itu. Kita ketemu di video selanjutnya. See you next video. Bye bye.